dari beberapa keris koleksi saya itu macam-macam mas isinya. Gendruwo, macan, naga, ada yang pandito, ada yang seorang putri kayak gitu, macam-macam. Selamat datang di Portal Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur PM. Di malam hari ini saya tidak ada penelusuran, tidak ada Kang Steve karena Kang Steve lagi ada kesibukan. Jadi ceritanya di sini saya sedang berkunjung ke rumah teman saya. Dia adalah Kang Irfan. Dia adalah seorang kolektor keris. Kerisnya banyak banget. Dan ini dia sedang mengasih minyak pada kerisnya. Nanti kita bisa tanya-tanya ada apakah keris gerangan-gerangan ini. Konon katanya sih banyak kodamnya bro, tapi ya kita nggak tahu, kita nanti tanya aja karena saya juga nggak tahu. Tapi kalau boleh jujur di sini suasananya itu sangat ya gimana gitu, pokoknya syahdu. Udah, selamat malam Kang Irfan. Selamat malam. Itu sedang diapain Kang kerisnya Kang? Jadi ini menyakin keris satu, bentuk dari perawatan keris itu sendiri biar tidak korosif. Ini bagian dari perawatan keris itu sendiri. Itu keris model apa itu Kang? Kalau ini namanya keris carubuk. Jadi keris carubuk ini keris luk 7. Nah ini keris luk 7. Luk 7. Iya. Maksudnya luk 7? Dia itu kelok, jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi keris itu ada keris lurus sama keris luk. Ini keris carubuk namanya. Ini namanya keris brojol. Jadi ini keris lurus, eranya era Madura. Madura? Ya. Sini pamornya pamor pancuran mas. Oh, boleh di anunin ke sini coba kan? Boleh. Oh iya. Nah, ini yang nggak ada luk-luknya itu ya? Ya, jadi keris lurus. Nama dapurnya brojol. Kalau dulu kebanyakan orang mungkin ngomong kalau keris brojol tuh kebanyakan dimiliki oleh dukun bayi. Dukun bayi? Ya, karena dulu banyak dipakai orang-orang dukun bayi itu untuk membantu proses persalinan biar cepat brojol kayak gitu. Oh, makanya brojol itu. Iya, kan? Banyak juga dulu. Nah, tapi memang khasiatnya gitu tuh gimana kan? Kalau ngomongin khasiat, beberapa teman-teman di perkerisan mungkin juga orang-orang Jawa dulu banyak juga yang memang benar-benar membuktikan gitu loh. Oh, dan terjadi gitu. Iya. Contohnya salah satu, jadi adiknya teman saya itu kan hamil, misalnya mau melahirkan, waktu itu kan sungsang. Jadi agak susah lah. Nah, waktu itu disuruh nyarikan golek keris, diambilkan katanya keris brojol. Nah, waktu itu setelah itu ditaruh di bawah bantal. Nah, seketika itu ya brojol kayak gitu. Bayinya. Iya, nggak tahu itu entah sugesti atau apa. Tapi sebenarnya kalau saya memaknai keris brojol ini sebenarnya apa ya? Jadi di sini ada falsafah. Jadi filosofi keris brojol itu sebenarnya kita gini mas. Brojol itu kan ibarat bayi yang baru terlahir ke dunia. Dalam keadaan suci kayak gitu. Nah, sebenarnya kita menjadi pepeling bagi kita. Jadi si pemegang keris itu sebisa mungkin mengingatkan bahwa kita itu selalu berusaha untuk mensucikan diri mas kayak gitu. Oke. Brojol. Jadi layaknya bayinya baru terlahir ke dunia kayak gitu. Itu keris brojol. Nah, ini Kang bikin aku penasaran dari banyaknya koleksi keris ini Kang. Apa ini semuanya ada kodamnya Kang? Kodam ya. Kodam atau istilah umumnya ini penunggune itu kan.
Ini dijawab sekarang. Iya kan, salah esok. Sebenarnya di dunia perkerisan itu emang ada dua kategori orang mengoleksi keris, Mas. Dia yang satu ranah budaya. Jadi saya ini sebenarnya lebih ke ranah budaya untuk melestarikan. Oke. Karena keris sendiri itu kan sudah mendapatkan penghargaan, diakui oleh UNESCO kan. Tapi kategori yang lain itu keris itu lebih ke mistis kayak gitu emang. Kalau ngomongin khodam, jadi kalau saya mindset saya itu karena emang lebih ke budaya. Jadi saya kurang begitu mempermasalahkan soal itu. Tapi dari beberapa temen yang katakanlah mungkin mereka mempunyai kelebihan dalam sisi spiritual lah. Nah, kayak gitu. Nah, dia itu melihat dari beberapa keris koleksi saya itu macam-macam Mas isinya. Oke. Ada yang ngomong katanya ini isinya gendruwo. Ada yang katanya macan, naga. Ada yang pandito, ada yang seorang putri kayak gitu, macam-macam. Putri gitu. Bidadari itu Mas. Ya kayak putri ratu kayak gitu. Ketika ngomong soal khodam itu sebenarnya kan tidak hanya di keris kan, macam-macam. Oh iya, karena itu hanya media tempat itu ya. Ya, karena beberapa Mas, ini kan mungkin keris kalau kita dikoleksi, maksudnya di kolektor, itu keris itu kan sebenarnya satu perangkat. Maksudnya ini kan bagian bilah. Dikatakan keris itu sebenarnya bilah ini ada handle-nya, ada warangkanya. Satu set. Itu baru bisa dibilang Itu keris. namanya keris. Kayak gitu. Nah, ini kan bilah keris. Nah, sedangkan beberapa ada yang istilahnya kayak pajimatan, Mas. Pajimatan itu dia kayak benda-benda kecil. Ini ada handle. Ini dulu tuh teman saya ini suruh nyoba mahwa istilahnya kayak gini dulu katanya dari temannya. Nah, ini model jimatan salah satu. Deketin ke kamera Boleh, ini kecil kayak gini. Oh, Ini bentuk pajimatan. Jimatan lah. Nah, fungsinya apa itu? macam-macam Mas. Nah, ada yang dia mempercayai untuk kekebalan, ada yang mempercayai untuk pengasihan, ada yang mempercayai untuk pengelarisan dan sebagainya. Nah, ini yang dari beberapa temen itu lebih yang ranahnya ke mistis itu seperti itu. Tapi kalau saya kan lebih menjelaskan secara filosofis kayak gitu. Ada lot 3 namanya jangkung, lot 5 itu pun juga macam-macam. Ada namanya pulang geni, ada pendowo cinarito, pendowo lari dan macam-macam. Lot 7 itu ada carubuk tadi, ada juga jaran goyang. Nah, itu jadi jaran goyang itu sebenarnya di keris itu ada. Nah, itu juga beberapa orang yang mempercayai itu untuk kayak pengasihan Mas. Makanya ada jaran goyang. Ada. Boleh dilihatin nggak kan? Jaran goyang ya. Ya kayaknya menarik nih yang jaran goyang ini. Sederhana motifnya ini sebentar. Ini agak lepas ya. Kecil sih Mas. Nah, ini lot 7 ini jaran goyang, keris jaran goyang. Biasanya diisi untuk pengasihan lah tuanya kayak gitu. Ini keris jaran goyang lot 7. Sebentar saya coba perlihatkan Mas. Ini terus ya, ini ada tasbihnya ini Mas. Itu biar kenapa kan? Ya biar buat tasbihan. Buat saya maksudnya saya kalau tasbihan itu milih mau tasbih yang mana. Kirain kodamnya biar nggak lari atau gimana? Oh, iya. Ini tadi yang bikin aku penasaran Kang. Iya. Itu kok Dodi blongsong kayak gitu tuh ngapa Kang? Ini ya kalau saya ya jelas biar tidak berdebu sih Mas. Biar tidak berdebu. Nek nggak berdebu kok nggak semuanya Kang? Ini kebetulan pas ada ini Mas, yang lain itu dia jadi ada singep tapi lebih agak besar. Nah, kalau singep itu dipasang dengan singep, sebentar. Singep itu nanti dia tidak masuk Mas, tidak masuk ke lubang.
Nah ini jadi pakai pembungkus yang bahannya kain kayak gitu. Oh, oke. Jadi, saya coba lihat pamor ya. Jadi keris itu kan dibuat dari 3 unsur metal mas. Jadi besi, baja, sama meteorit. Oh iya, Nah, meteor. iya. Nah 3 metal itu dia lipat-lipat, lipat sampai sedemikian rupa menjadi sebilah keris yang tadinya beratnya katakanlah sampai mungkin 20 kilo atau 15 kilo, bisa sampai tidak sampai 1 kilo, tidak sampai setengah kilo. Dan melalui proses yang sangat panjang. Prosesnya pun tidak sederhana mas, apalagi keris-keris ya, maksudnya keris sepuh dulu lah. Kalau saya emang kebetulan ini suka dengan keris-keris yang sepuh kayak gitu. Ya, karena empu pada zaman dulu pun dalam proses pembuatannya memang tidak sederhana. Dia ada laku spiritual kayak gitu, puasa seberapa bulan kayak gitu. Nah ini tadi kita ngomongin soal pamor ya, ini namanya keris sempaner. Itu pamornya ya? Pamornya ini pamor junjung derajat mas, ini mas. Oh iya, bisa dilihat. derajatnya. Ya, beberapa orang mempercayai ini keris-keris yang untuk mendukung kederajatan, kepangkatan. Makanya keris-keris pamor seperti ini ketika musim pemilu itu banyak dicari. Laris manis. Iya. Ada yang dipinjamkan. Nanti kalau misalnya jadi disewakan kayak gitu. Ini keris-keris. Salah satunya keris junjung derajat, pamor junjung derajat. Terima junjung derajat juga ada di motif di akik juga ya kan? Iya, banyak. Di akik. Nah, kalau ini sebentar ya. Ini dulu mori juga ini mas. Horor banget ya Kang, itu melihatnya wis horor ya. Itu ini saya nggak tahu dulu mori dari mana. Yang jelas pokoknya ada, ya udah saya manfaatkan kayak gitu. Nyun sewu Kang, itu ada kodamnya nggak Kang? Soalnya kok energinya kok beda. Gitu ya mas ya. Saya juga agak panas sih mas sebenarnya. Pasti mati ya. Nggak apa. Nah sebentar. Nah kalau boleh mau pengen lihat, ini namanya keris sepang mas. Keris sepang ini motifnya pun cukup unik dan bagus buat saya. Sepang itu kan simbolis dari keseimbangan mas, keseimbangan kanan dan kiri. Keris itu kan emang senjata yang dibuat secara asimetris, tidak simetris kayak gitu. Cuman ini sepang itu kan dia lebih ke kanan kiri sama. Sepang itu keseimbangan, filosofinya itu kita emang hidup harus balance, keseimbangan hubungan vertikal horizontal dan sebagainya lah, filosofinya keseimbangan. Tapi mas, keris ini dulu ya banyak istilahnya beberapa temen itu misalnya, wah kuwi nek nggih bojo loro kuwi apik ngono, maksudnya Kang di cekel wong-wong sing duwe bojo loro jadi adil aman kayak gitu. Ini keris sepang. Terus ada juga ini sebentar. Ini keris luk 11. Luk 11. Oh itu ya. Belok-belokannya ada 11. Ya, ada 11 ini mas. Ini pamornya ngulit semongko. Kan motif yang tampak di keris ini kayak di kulit semangka itu loh mas. Kalau filosofinya atau mungkin beberapa orang yang mempercayai tuahnya atau angsar itu dia keris-keris yang untuk relationship mas. Bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Mungkin orang itu lebih mudah menerima kehadiran kita. Seneng kayak ini relationship gitu. Khusus pasangan cowok cewek apa khusus umum? Semuanya mas. Semuanya ya. Kalau untuk yang pasangan cowok cewek itu ya? Menarik ini. Ini yang biasa dicari kaula muda.